warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin rahimahullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Ushul Tsalatsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa cerah kepada kita keberkahan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Jemaah kaum muslimin rahimahullah, insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagian pertama tentang iman bil yaumil akhir. Iman bil yaumil akhir maksudnya beriman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah kematian sampai surga dan neraka. Apa-apa yang terjadi setelah kematian kita wajib imani, dan itu bagian dari iman pada hari akhir. Dan kemarin kita sampaikan bahwa secara umum iman pada hari akhir itu mencakup 3 bagian besar. Yang pertama, al-iman bil haya al-barzakhiyah, beriman kepada kehidupan alam kubur. Kita sampaikan ada 2 hal atau 3 hal yang terjadi. Yang pertama, dhammatul qabri, ada himpitan kubur. Kemudian ada fitnatul qabri, fitnah kubur, yaitu pertanyaan 2 malaikat kepada setiap yang mati. Kemudian yang ketiga, nikmat dan azab kubur. Itu 3 hal yang terjadi di alam barzakh. Kemudian bagian yang kedua, di antara iman kepada hari akhir, kita beriman kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi di padang mahsyar atau setelah kebangkitan. Itu berawal dari ditiupkannya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, di mana seluruh makhluk Allah hidupkan kembali, dan kemudian setelah itu ada namanya al-hasyr. Al-hasyr itu dan dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan. Semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk hewan-hewan pun Allah kumpulkan di sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar, sebuah tempat yang sangat luas, yang di sana Allah kumpulkan seluruh makhluk Allah sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Semua berkumpul di sebuah tempat tersebut untuk menanti hisab. Dan kita sampaikan bahwa pada saat itu di mana Allah mendekatkan matahari di atas kepala manusia sejak 1 mil, dari mana manusia itu berkeringat, dan keringat mereka menyesuaikan sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Dan saat itu manusia begitu kesulitan menunggu hisab. Saat itu ada orang-orang yang Allah naungi, di bawah naungannya, yang mereka tidak terkena pas matahari. Ada 7 golongan dan yang lainnya kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Setelah mereka merasa begitu lama berada di tempat itu dan belum ada kejelasan kapan itu akan melakukan hisab, persidangan, maka mereka pun datang kepada para nabi untuk meminta syafaat agar mereka menyampaikan kepada Allah untuk disegerakan dilakukan persidangan atau hisab. Maka mereka mendatang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi mengatakan nafsi, kemudian beliau mengatakan agar datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa. Akhirnya sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan ana laha, saya yang akan meminta kepada Allah agar segera dilakukan hisab. Maka Nabi pun datang bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak,
is'al tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah niscaya kau akan diberikan, isfa' tu syafa', mintalah syafaat, kau akan diberikan apa yang kau minta. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun datang untuk menghisab manusia. Allah berfirman di surah Al-Fajr, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu juga bersama para malaikat secara bersaf-saf. Saya tegaskan di awal bahwa kita sedang berbicara tentang alam ghaib. Jadi kita hanya menyampaikan sesuai yang kita ketahui dari Quran dan Sunnah, dan kita tidak bisa memahami atau mengetahui hakikat semua itu. Kita hanya menyampaikan, kita yakini seperti apa hakikatnya datangnya Allah, wallahu a'lam. Tapi Allah mengabarkan bahwa Allah datang pada hari kiamat kelak di padang mahsyar untuk melakukan persidangan kepada manusia. Maka saat itu terjadilah peristiwa berikutnya berupa al-hisab. Proses hisab ini ada dua macam kata para ulama. Ada yang pertama al-ardu, yang kedua munaqasyah. Jadi hisab itu kalau bahasa kita diaudit, ya. Jadi semua amal manusia itu yang baik, yang buruk, semua diaudit, semua diperiksa, dicek oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Nah, al-ardu artinya dipaparkan. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dan ditutupi dari pandangan manusia lainnya, hanya Allah dan Dia saja. Allah mengatakan kepada dia, wahai hambaku, tahukah kamu dosa ini? Tahukah kamu dosa ini? Hari ini seterusnya disebutkan oleh Allah Ta'ala, dan sang hamba tidak bisa membantahnya. A'rif ya Rabb, a'rif Rabbi, a'rif. Dia mengakui semua itu. Iya, betul ya Allah, betul ya Allah. Gak bisa dihindari, semua yang ditampakkan pada hamba itu dosa dia semuanya. Ya, pada akhirnya ketika sang hamba begitu ketakutan melihat begitu banyak keburukan yang Allah tampakkan, barangkali dia sudah lupakan, maka Allah mengatakan, menunjukkan betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dari hamba tersebut, satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiruha laka al-yawm. Aku tutupi dosa-dosa itu ketika kamu di dunia, dan aku ampuni dosa itu pada hari ini. Subhanallah, ini diantara bentuk rahmat Allah Ta'ala pada hambanya. Allah ampuni dosa-dosa orang tersebut. Dan ini disebutkan al-arab. Jadi Allah tidak menginterogasi dia, hanya Allah memaparkan kepada sang hamba tentang dosa-dosa dia, pada akhirnya Allah ampuni. Dan ini namanya al-arab, dan ini namanya hisab yasir, ya, perhitungan amal yang mudah. Allah berfirman surat Al-Infitar, ya, apa ayatnya? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah akan hisab mereka itu hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu ini bentuknya. Allah hanya tunjukkan pada hamba dosa-dosanya, kemudian Allah ampuni. Allah menunjukkan betapa Allah sangat sayang kepada sang hamba yang beriman tersebut. Adapun yang kedua namanya hisab asir, hisab yang berat, yang sulit, yaitu munaqasyah. Bentuknya seperti apa? Kata para ulama, munaqasyah fil hisab artinya itu Allah menginterogasi, mendetailkan setiap dosa yang sang hamba kerjakan. Kenapa kau lakukan yang seterusnya? Ini dimunaqasyah, didiskusikan, dicecar, didetailkan itu dosa setiap hamba. Dan Nabi mengatakan, man nuqishal hisab u'dzib. Orang yang dimunaqasyah hisabnya, yang didetailkan hisabnya itu, ditanyakan tentang hisabnya, tentang amal-amalnya, maka dia akan terazab, tersiksa. Orang tersiksa dengan demikian, bayangkan orang diinterogasi itu biasa merasa tersiksa batinnya. Orang ini yang dicela itu dosa. Dan juga setelah itu dia akan diazab di neraka. Orang-orang yang dimunaqasyah hisabnya, didetailkan hisabnya, dan ini namanya hisab yang berat.
Yang pertama dihisab yang ringan, dan Nabi biasa berdoa dalam salatnya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, kita semuanya punya dosa. Tidak ada di antara kita yang terbebas dari dosa. Maka kita berhak kepada Allah, kita dihisab yang mudah. Allah mungkin tunjukkan dosa-dosa kita, tapi pada akhirnya Allah ampun semua itu. Ya, ini dua model penghisaban. Dan di sana ada sekelompok manusia yang mereka tidak dihisab. Ya, Nabi sebutkan dalam sebuah hadis ada 70.000 orang dari umatnya yang dari manusia yang tidak hisab wala adab. Dan disebutkan Nabi lain bahwa 70.000 itu Allah tambahkan lagi. Kalau 70.000 berapa? Kita masih ada peluang nggak Pak 10.000? Dari umat Nabi Adam sampai hari kiamat berapa jumlah manusia semuanya? 70.000 dikit banget ya. Tapi Allah, Nabi minta ditambahkan jumlah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka Allah tambahkan setiap 70.000, setiap 1000-nya ditambahkan 70.000 lagi. Agak banyak kan Pak ya? Berapa jumlahnya itu totalnya? Silakan ditambah ya. 70.000, setiap 1000-nya Allah tambahkan 70.000 lagi. Itu jumlah manusia yang nantinya mereka tidak dihisab, tidak ditanya, tidak diperiksa amalnya. Ini berarti mereka sudah level imannya sangat tinggi sekali ya. Nah, kemudian di marhalah hisab itu ada yang namanya persidangan. Persidangan itu maksudnya ada kisos. Orang-orang yang di dunia mereka melakukan kezaliman terhadap manusia lainnya, maka di saat itu akan disidang, akan diberikan hak mereka masing-masing. Orang yang zalim akan disidang, dan hasilnya apa? Hasilnya nanti akan dibalas semua kezaliman itu. Tapi kezaliman di akhir kelak itu tidak bisa dibalas dengan harta atau semisalnya. Yang berlaku hanya kebaikan dan keburukan. Makanya di saat itu sangat mengerikan. Biasanya di manusia dia membawa pahala yang begitu banyak, tapi ternyata dia semasa hidupnya banyak menzalimi orang lain, pernah mencela orang lain, menggibahinya, makan harta orang, atau mungkin menggunjingnya, mencelanya, berbagai macam kezaliman dia kerjakan. Nanti pada hari kiamat semua orang yang terzalim itu akan datang meminta haknya, dan Allah berikan dengan sempurna. Allah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang terzalim hari ini pada hari kiamat. Semua akan mendapatkan haknya. Dan disebutkan sebuah hadis bahwa Nabi mengatakan bahwa nanti ada orang-orang yang disebut dengan muflis. Muflis itu orang-orang yang bangkrut. Nah ini ya bersahabat, tadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa yang muflis, yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirham wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami insyaallah mereka yang enggak punya harta, enggak punya aset sama sekali. Itu orang bangkrut. Benar enggak Pak? Pandangan dunia kita, dunia itu bangkrut kan nggak punya apa-apa. Mungkin dia pernah berbisnis akhirnya bangkrut, habis semua hartanya, bangkrut. Tapi ternyata Nabi SAW memberikan definisi yang berbeda. Bangkrut yang beliau maksudkan bukanlah bangkrut duniawi, tapi bangkrut ukhrawi. Apa itu? Beliau mengatakan al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin. Yang bangkrut dari umatku nanti yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan amal yang lainnya. Wa ya'ti qad syatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Tapi di waktu yang sama dia juga datang membawa
dosa-dosa kezaliman. Apa bentuknya? Dia pernah mencela orang, pernah memukul orang, pernah makan harta orang, pernah melukai atau membunuh orang. Ini kebaikan datang dia banyak, dosa kezaliman juga banyak. Apa yang terjadi? Nabi katakan, "Fayukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati." Maka yang terjadi apa? Kebaikan pelaku kezaliman itu akan diambil untuk membayar kezalimannya, diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Fa in fanat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha sayyi'at min sayyi'atin faturiha alayhi thumma turiha fil nar. Jika keadaannya pelaku kezaliman sudah habis kebaikannya, bayangkan oleh kita, kebaikannya mungkin banyak, dia ahli sholat, dia ahli puasa, ahli sedekah, mungkin dia haji bolak-balik, tapi ternyata jika dia termasuk orang yang suka menzalimi orang, mungkin kalau dia suka menjadi seorang bos, dia suka memberi anak buahnya, karyawannya, tidak beri hak mereka, itu kezaliman. Nanti semua itu akan dibalas. Kebaikan sholatnya, puasa semua dibayarkan. Kalau ternyata kebaikan yang dia punya habis semuanya untuk membayar hutang kezaliman, sementara kezaliman belum tuntas, apa yang terjadi? Allah Nabi katakan, maka diambillah keburukan orang-orang yang menzalimi. Allah ambil keburukan orang-orang yang terzalimi, lantas diberikan, diletakkan pada orang-orang yang menzalimi, kemudian neraka ujungnya. Ini bentuk qisas pada hari kiamat. Allah begitu adil, tidak ada seorang pun yang terzalim di hadapannya. Di dunia mungkin dia orang berbuat semaunya dia, nggak dibalas dunia, tapi ingat di akhirat tidak ada yang terlewat. Sekecil apapun kezaliman pasti akan ada. Allah mengatakan la zulmal yaum, tidak ada seorang pun yang terzalimi hari ini. Allah akan adili dengan seadil-adilnya. Bahkan sampai hewan-hewan pun nanti akan ditunjukkan betapa Allah adil. Allah bangkitkan semua di binatang, dikumpulkan juga. Allah qisas antara kambing yang bertanduk dan yang nggak bertanduk. Di kisah itu nanti balik. Setelah itu Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian semua wahai binatang tanah. Selesai. Di sini binatang selesai semuanya. Sekarang sisa manusia. Setelah proses hisab terjadi, amal-amal mereka sudah bisa dikelompokkan, kebaikan keburukan. Yang terzalim telah diberikan hak mereka, maka proses berikutnya adalah al-mizan, penimbangan amal. Penimbangan amal. Amal setiap manusia akan ditimbang. Di sana nanti akan ada namanya mizan, yang Nabi katakan mizan ada dua daun timbangan, ya. Satu untuk penimbangan amal baik, satu untuk amal yang buruk. Dan itu ada wujudnya, dan kata Nabi kalau ditimbang itu langit bumi maka cukup itu entah besarnya timbangan berikan. Bagaimana bentuknya? Dilihatnya Wallahu a'lam, tapi kita meyakini bahwa ada mizan. Mizan itu sebagai bentuk keadilan. Allah tunjukkan pada manusia bahwa inilah hasil amal kalian semasa hidup. Makanya ketika ditimbang itu ada tiga, hasilnya ada tiga. Yang pertama ada sekelompok manusia yang amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Yang kedua, amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Yang ketiga, ada orang-orang yang sama antara kebaikan dan keburukannya. Yang pertama, yang kedua, Allah firmankan di berapa ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuhu faulaika hum muflihun. Adapun orang-orang yang berat amal baiknya, maka mereka orang yang beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum.
Adapun orang yang berat amal buruknya, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan perlu kita ingat jemaah sekalian, amal yang ditimbang nanti itu mencakup amal seorang hamba ketika dia hidup di dunia. Jadi amalkan sholatnya, puasanya, hajinya, infaknya, zikirnya, tilawahnya, seterusnya yang diamalkan selama hidupnya. Yang kedua, amal-amal yang masih ada setelah kematiannya. Maksudnya apa? Amal jariah. Semasa hidupnya mungkin dia pernah melakukan memberikan wakaf kepada masjid atau kepada anak yatim, dan itu masih dimanfaatkan setelah dia mati. Atau ada amal-amal yang dia contohkan semasa hidupnya, berupa kebaikan lantas diikuti oleh orang lain sampai dia wafat, itu masih dilakukan. Itu semua juga akan ditimbang nanti, amal setelah kematiannya. Termasuk yang ketiga, amal berupa pembayaran kezaliman, tadi yang dikisos. Ada orang-orang yang terzalimi, dia mendapatkan kebaikan dari orang yang menzaliminya, ini pun akan ditimbang nantinya. Ada tiga macam, di amal dia secara pribadi, kemudian amal jariahnya atau amal orang yang mengikutinya semasa hidupnya akan dapat bagian dia, dan juga amal ataupun pahala yang nanti diberikan oleh orang yang menzaliminya. Tiga bentuk ini akan dihisab, akan ditimbang semuanya. Dan ini berlaku untuk kebaikan dan keburukan. Ada orang melakukan kebaikan semasa hidupnya, setelah dia mati masih ada, dan juga nanti di akhirat akan dibayarkan kebaikan dia, keburukannya dengan kebaikan. Yang buruk juga sama, semasa hidupnya dia melakukan keburukan atau mencontohkan keburukan atau meninggalkan satu keburukan yang diikuti oleh orang setelah dia, dosanya pun akan kembali kepada dia, nanti pun akan ditimbang, ya, dan seterusnya. Termasuk nanti dosa yang dilimpahkan pada orang yang menzalimi, dia pun dosa itu pun akan ditimbang. Ini semuanya, makanya sungguh sangat beruntung ketika seorang wafat dan wafat pula bersamanya keburukan. Maksudnya apa? Ada orang wafat itu kebaikan terputus, keburukan terputus. Bagus nggak Pak? Halo? Ada yang lebih bagus? Ada yang lebih bagus? Dia wafat, kebaikan dirinya terputus, tapi ada kebaikan yang masih mengalir. Ini dah luar biasa ini. Maka kalau kita mampu untuk melakukan amal jariah, lakukan itu. Agar apa? Agar kita wafat masih ada amal yang mengalir, pahala yang mengalir, mungkin anak soleh kita, sebab mereka dapat kita. Kenapa? Itu bagian dari karya orang tua, ya, upaya orang tua. Jadi kemudian yang ketiga yang berbahaya itu ketika seorang itu wafat, kebaikannya terputus sementara keburukannya masih mengalir, yang bisa berbahaya. Nauzubillah min dzalik. Dia kebaikannya sudah terputus dari kematiannya, nggak ada kesempatan beramal yang selesai. Tapi sayangnya dia masih membawa bekas-bekas amal buruknya yang orang lain lakukan, ataupun dia pernah mengajarkan keburukan, kemaksiatan semasa hidupnya, dan dia belum bertaubat. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang diajarkan berbuat keburukan akan mengalir kepadanya keburukan itu. Dan itu sangat mengerikan. Baik, kita kembali. Jadi di mizan itu akan ada tiga hasil. Satu, ada orang yang berat amal baiknya, dan yang kedua berat amal buruknya, dan yang ketiga adalah yang sama. Saya disampaikan bahwa yang berat amal baik, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Yang amal baiknya berat, dia akan masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang berat amal buruknya, dia akan ke neraka. Ada orang yang sama amal kebaikannya dan keburukannya, maka kata para ulama juga ini fakta para sahabat, mereka akan nanti tertahan di Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat yang tinggi di antara surga dan neraka, di mana mereka tertahan di waktu yang Allah kehendaki di sana, sampai pada akhirnya Allah persilahkan mereka masuk
surga. Tapi mereka harus bertahan di tempat itu karena amalnya itu sama antara kebaikan dan keburukan. Maka perlu kita ingat, jangan pernah kita remehkan kebaikan walau itu kecil. Kenapa? Bisa jadi satu kebaikan itu bisa menjadi sebab kita langsung masuk surga, tidak perlu mampir di Al-A'raf. Ya. Nah, ini permasalahan berikutnya yaitu al-mizan. Kemudian yang berikutnya setelah ada penimbangan amal, di sana ada pemberian kitab catatan amal. Ya, pemberian kitab catatan amal kepada setiap manusia, dan mereka semua nanti akan membaca dengan sendirinya. Allah berfirman dan Quran di banyak ayat, di antara Allah berfirman di surah Al-Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Setiap insan, setiap manusia nanti akan diberikan kitab catatan amal mereka, dan kitab tersebut terbuka. Artinya tidak perlu dibuka, langsung terbuka, dan Allah perintahkan untuk dibaca. Iqra kitab kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Silahkan baca kitab kalian masing-masing. Cukuplah kalian sebagai saksi hari ini melihat catatan amal yang ada dalam kitab tersebut. Maka saat itu ada yang diberikan kitab dari sebelah kanan, ada juga di sebelah kiri. Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yamin. Orang beriman akan mendapatkan kitabnya, akan mengambil kitabnya dari sebelah kanannya. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Dan adapun orang-orang yang mengambil kitab catatan dari arah kirinya, dalam ayat ini disebutkan min wara'i dhahri, dari arah belakangnya. Ada yang mengatakan di belakang diambilnya, dan di kirinya di belakang, untuk penghinaan bagi mereka. Dan mereka begitu kaget ketika melihat kitab catatan amal yang berisi banyak keburukan, ya, sampai Allah kabarkan dan mereka orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Sangat mengerikan sekali, tidak sedikit pun tertinggalkan. Semua yang ada, semua tercatat, baik itu yang kecil maupun yang besar. Semua hadir di kitabnya, dan dia baca sendiri. Sehingga orang yang mendapatkan buku catatan amal yang dalam tangannya, dia bergembira. Ha'umuqra'u kitabiyah, dia bangga, lihat ini kitab catatan amalku. Bahagia dengan hasil hasil ujian semasa hidupnya, rapornya diberikan. Tapi orang-orang yang mengambil kitab dan kirinya, mereka mengatakan, sungguh celaka diriku. Dan setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu ada yang namanya as-sirat. As-sirat itu jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka. Sebelum sirat itu ada namanya al-zulmah, kegelapan yang sangat dahsyat. Jadi sebelum mereka menaiki atau melewati sirat, mereka berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Pada saat itu Allah memberikan cahaya kepada orang beriman dan kepada orang munafik. Orang yang menampakkan keislamannya diberikan cahaya. Setiap mereka orang beriman menampakkan Islam, juga dia batin juga muslim. Yang kedua orang munafik, dia tampakkan Islamnya tapi hatinya kufur, tetap Allah berikan cahaya. Orang kafir kemana mereka? Orang-orang kafir mereka tidak akan meniti sirat. Mereka langsung dilemparkan ke neraka sebelum maksiat. Ya, yang hanya namanya dua kelompok manusia, orang beriman dan orang munafik. Orang kafir sudah duluan ke neraka. Bahkan mereka pun disebutkan tidak dihisab amalnya, dan berarti tidak perlu lihat baik buruknya, tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik, semua buruk, hanya ditampakkan saja dan berarti langsung dilemparkan ke neraka.
Nah, di saat mereka berada di tempat yang gelap itu, Allah berikan cahaya bagi mereka. Dan cahaya yang Allah berikan kepada mereka itu berbeda-beda sesuai kadar amalnya. Lagi-lagi amal menjadi penentu. Sejak dari hisab, mizan, kemudian sekarang di zulmah, Allah berikan cahaya kepada mereka sesuai amalnya. Ada di antara mereka yang mendapatkan cahaya sebesar gunung di depannya, terang sekali. Ada Allah sampaikan cahayanya di ibhamnya, di ujung jarinya, ujung dari kakinya, sedikit, kadang mati, kadang nyala gitu. Bisa dibayangkan itu gambar. Semua itu sesuai dengan kadar amalnya. Berarti ketika kita mendengar ada orang-orang yang mendapatkan cahaya sebesar gunung di depannya, itu berarti amalnya luar biasa, itu amal solehnya. Orang yang dapat cahaya di jempol kakinya, berapa banyak amal baiknya? Sedikit sekali. Orang-orang munafik juga diberi cahaya, namun ketika mereka mulai berjalan ke sirat, dan saya jemaah sekalian, disebutkan dalam hadis sifat sirat itu adalah madhabatun mudillah atau madillah, licin dan menggelincirkan. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa sirat itu adaqu minasy-sya'r wa ahadtu minal sayf, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Begitu disebutkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan bisa dibayangkan oleh kita bahwa berjalannya manusia di atas itu bukan dengan dirinya pribadi, semua dicatatkan oleh amalnya juga. Disebutkan yang muruna ala qari'anatin, mereka melewati sirat sesuai dengan kadar amal mereka. Di samping sirat itu, jembatan itu ada kalalib. Kalalib itu kail-kail pengait. Bisa bayangkan sederhana aja ya, ada jembatan di sini itu bawah neraka, ada kail-kail yang menarik orang di atas itu. Itu kail dari besi, ya, dulu yang siap menarik siapapun yang melewati yang Allah perintahkan. Sungguh sangat mengerikan. Maka jangan pernah merasa aman. Kita masih belum apa-apa nih, belum mati. Fitnah masih sangat besar di hadapan kita. Setelah kematian dan sudah kubur, nanti di bulan mahsyar, dihisab, sampai kita disirat juga sangat mengerikan gitu. Ya, sangat mengerikan. Nah, sekarang ketika mereka mulai berjalan, orang beriman mulai berjalan. Orang munafik ketika mereka mulai berjalan, tiba-tiba cahaya mereka Allah padamkan. Ketika padam apa terjadi? Mereka berteriak meminta kepada orang beriman, tunggu kami. Allah berfirman Al-Hadid, yauma yaqul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna. Hari ketika orang munafik berkata kepada beriman, unzuruna, tunggu kami. Mereka sudah lupa dengan cahayanya, tunggu kami. Nah, habis menurutku kami akan mengambil bagian cahaya kalian. Apa dia mereka? Dikatakan qila rajul. Dikatakan kepada mereka orang munafik, silahkan kalian kembali ke belakang. Qila rajul faltabisu nur. Saya akan cari cahaya di belakang. Mereka pun kembali ke belakang. Kemudian fadriba bainahum. Fadriba bisuril lahum batinu fi rahmah wa zahiru kibal azab. Ketika mereka berbalik arah ke belakang, tiba-tiba diberikan dinding di antara mereka. Di depan orang beriman itu ada rahmat Allah, di hadapan mereka ada azab. Dan singkat cerita, orang-orang munafik tidak akan mampu melewati sirat dan mereka semua akan terjatuh dalam neraka, ditarik oleh kalalib pengait itu semua, dan orang munafik semua masuk neraka.
Sekarang orang beriman ketika melintasi sirat ada 3 kelompok. Secara umum, cepat lambatnya mereka melalui itu juga ditentukan oleh amal soleh lagi. Disebutkan dalam hal cepatnya, ada yang secepat kedipan mata. Ini yang tercepat. Selesai lewat sana. Kemudian ada seperti cepat kilat. Kilat cepat atau lambat? Cepat, tapi lebih cepat kedipan mata, ada kilat. Kemudian yang ketiga ada seperti cepat angin yang bertiup. Kemudian seperti kuda yang cepat berlari dan seterusnya sampai ada orang yang merangkak di atas sirat, walaupun pada akhirnya mereka berhasil melewati sirat tersebut. Hasil dari penelitian sirat ini ada 3 orang beriman. Yang pertama, selamat tanpa ada luka sedikit pun. Semoga kita masuk di golongan ini. Amin. Ada yang kedua, dia itu lolos, berhasil meniti as-sirat, cuma badannya penuh luka. Ada bagian badannya, dagingnya yang kena pengait-pengait di neraka tadi. Tapi dia berhasil melewati as-sirat. Ada yang kelompok orang beriman yang mereka tidak mendapatkan ampunan Allah, mereka ahli maksiat, banyak dosanya, mereka tidak mendapatkan ampunan Allah. Tadi hasil penimbangan amal jelas tadi ya, yang dari berat amal buruknya, mereka tetap akan melewati sirat. Cuma kalau Allah nggak ampuni mereka ini, mereka nanti akan melewati sirat, akan terjatuh ke neraka. Ini orang-orang yang amal buruknya banyak. Kalau Allah nggak ampuni mereka, mereka akan terjatuh ke neraka, dan neraka akan dicuci dosa-dosanya. Kemudian pada akhirnya itu mereka akan dikembalikan ke surga. Baik, sekarang kaum orang beriman sudah melewati sirat. Mereka setelah lewat sirat, mereka berkumpul di sebuah tempat yang dengan al-qantar. Itu juga jembatan setelah sirat, jembatan yang berbeda. Yang perlu kita pahami bahwa ketika manusia melewati sirat, maka sampai di situ sudah aman. Kalau sudah melewati sirat, selesai, berarti sudah aman. Tinggal di kantor itu adanya pembersihan sisa-sisa kedangkalan yang dalam hati. Mungkin ketika dihisab tadi itu, dikisos, ada perbuatan kezaliman, walaupun sudah dibayar haknya, tapi manusia mungkin masih ada hatinya, masih belum lega, walaupun hal yang diberikan tapi masih jengkel sama orang yang pernah menzaliminya. Maka di al-qantar ini, itu setelah sirat, mereka semua dibersihkan, dibuat semua mereka lega satu sama lain, ya, dihilangkan semua rasa-rasa tidak enak di hati mereka. Dia katakan, falamma nuhzibu wa nuqu umra bidukhul jannah. Ketika mereka sudah dibersihkan hati mereka dari segala rasa-rasa yang tidak enak itu, maka mereka diperintahkan untuk masuk surga. Sampai di sini, ini selesai pembahasan tentang ahwal al-qiyamah, peristiwa-peristiwa perang mahsyar. Sekarang masalah yang ketiga adalah surga dan neraka, pada yang ketiga. Nah, ketika Allah perintahkan orang beriman masuk surga, ternyata surga masih tertutup, belum terbuka. Maka Nabi SAW tampil untuk meminta syafaat Allah agar dibukakan pintunya. Maka Nabi mendekati pintu surga dan mengatakan kepada malaikat untuk dibuka pintunya. Malaikat bertanya siapa? Dia mengatakan Muhammad. Maka malaikat penunggu surga mengatakan, untuk engkau surga dibuka. Ya, jadi dibuka atas perintah Nabi SAW. Jadi Nabi dibuka, minta surga, maka dibukalah surga itu, dan orang yang pertama surga ya dari Muhammad SAW dulu, dan umat yang pertama surga umat Muhammad SAW
wasallam. Dan pada poin surga neraka ini, jadi orang beriman masuk surga dan mereka di surga akan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan surga akan didapatkan oleh semua penghuni surga, walaupun level itu mereka beda-beda. Jadi di surga itu, walaupun dia berada di level bawah, tapi itu tetap mereka berada dalam kenikmatan yang sangat sempurna. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang paling terakhir masuk surga itu adalah orang yang tadinya di neraka. Jadi dia berbuat karena dosanya, ketika didekatkan ke surga, dibayangkan kedua ternyata surga itu biasanya penuh. Ya, dibayangkan kepada orang ini seakan-akan surga sudah penuh. Orang itu mengatakan, ya Allah, surga telah penuh, nggak muat lagi. Itu digambarkan dia, tapi silahkan masuk surga. Dan dia masuk surga dan melihat dia manusia yang luar biasa. Dan Allah katakan, wahai, maukah aku tambahkan untukmu 10 kali kerajaan dunia? Bayangkan kerajaan dunia itu, yang kita bisa bayangkan, itu 10 kali lipat diberikan pada orang yang paling terakhir masuk surga. Dan itu masa apa kok mengajak aku ya, wadah berani. Saya ini orang terakhir masuk surga dikasih 10 kali lipat dari kerajaan dunia. Masa iya? Betul, Allah memberikan karunia kepada hamba tersebut. Bagaimana yang mereka dari awal masuk surga? Ya, makanya kata Allah SWT dalam Al-Quran bahwa walikullin darajatun mimma 'amilu. Setiap orang itu akan mendapatkan derajat surga itu sesuai kadar amalannya. Jadi amal itu sebab keselamatan ketika dijebakkan di sirat sampai ke surga, sebab untuk mendapatkan derajat itu amal. Walaupun semua masuk surga, tapi level surga itu beda-beda. Semakin banyak amalnya, semakin tinggi levelnya. Maka silahkan kita masuk surga di level dari bawah, ya silahkan. Semua itu terbuka untuk kita. Mau levelnya yang tinggi, ya silahkan. Allah beri kita kesempatan, beri kita iradah, keinginan untuk itu. Silahkan kita berjuang. Nah, kemudian ketika setelah semua penghuni surga masuk surga, termasuk tadi yang orang-orang beriman ahli maksiat yang terjatuh dalam neraka, setelah mereka itu diazab dalam waktu sesuai dengan kadar dosa mereka, Allah bersabda bahwa mereka akan diangkat dari neraka berkelompok-kelompok. Misalnya ini kelompok dosanya sekian banyak, nanti mereka diangkat dari neraka. Ada yang lebih lama lagi karena banyak dosa diangkat lagi setelah itu. Mereka diangkat dari neraka, disebutkan hadis mereka sudah menjadi arang. Kebayang manusia ini neraka, apa namanya, zaman neraka ya, disebutkan bahwa orang-orang yang tadi masuk neraka, orang beriman yang bermaksiat diangkat dan mereka sudah jadi arang, faham. Mereka dilemparkan ke Nahrul Hayah namanya. Kalau itu dimakan sungai kehidupan di surga, di depan itu surga. Mereka dengan kesalahan itu akan tumbuh lagi badan mereka. Mereka akhirnya dipersiapkan surga dan disebutkan dari itu Jahannamiyun. Nah, istilahnya itu Jahannamiyun itu alumni neraka ya. Orang yang pernah mampir ke neraka. Walaupun setelah itu nama itu diganti dengan orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka. Ini gambar. Setelah semua penghuni surga masuk surga, dia orang yang berhak surga, semuanya masuk surga, termasuk orang yang diadab dan penghuni neraka sudah di neraka semuanya, maka saat itu Allah SWT memanggil penghuni surga dan neraka, dan Allah datangkan kematian dalam bentuk kambing. Kematian yang sambilnya itu kita nggak lihat bentuknya apa,
Tapi kita bisa melihat orang yang didatangkan kematian sudah tidak bernyawa. Ribut itu apa? Allahu a'lam. Tapi nanti pada hari kiamat Allah hadirkan kematian itu dalam bentuk kambing. Allah katakan, wahai penghuni surga, tahukah kalian apa ini? Nah, merah, ini kematian. Wahai penghuni neraka, tahukah kalian apa ini? Nah, merah, ini kematian. Falubihan, kemudian disembelihlah itu kambing yang bentuk kematian itu disembelih. Kemudian Allah katakan, ya ahli jannah khuludun salamun. Wahai penghuni surga, silahkan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Ya ahli nar khuludun salamun. Wahai penghuni neraka, hiduplah selamanya tanpa ada kematian lagi. Ini gambaran akhir. Tempat kembali manusia itu cuma dua di akhir, surga atau neraka. Dan dengan berakhirnya manusia ke tempat mereka masing-masing yang terakhir itu surga atau neraka, maka selesai pembahasan tentang iman bil yaumil akhir. Tinggal setelah kita merenungi fase-fase yang terjadi di padang mahsyar nanti, atau bahkan setelah kematian kita di alam barzakh, kemudian dibangkitkan, kita berada mahsyar dan kita melewati setiap fase-fase yang mengerikan itu, yang pada akhirnya semua akan kembali ke surga dan neraka. Dan poin penting yang perlu kita yakini tentang surga dan neraka, dan ini sesuai dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertama bahwa surga dan neraka telah ada sekarang, sudah ada saat ini. Allah mengatakan di surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Allah gunakan kata kerja lampau, telah aku siapkan bagi orang yang bertakwa surga. Tentang neraka Allah berfirman, u'iddat lil kafirin. Aku siapkan untuk orang-orang kafir. Karena itu berdasarkan ayat ini dan hadis yang lainnya, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan surga dan neraka sudah ada saat ini. Dan ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang sesat dari kalangan Mu'tazilah atau yang lainnya. Mereka mengatakan enggak, surga belum ada, neraka belum ada. Nanti Allah akan menunjukkan surga nanti berakhir nanti. Lah, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini saat ini, bahkan setiap Nabi diutus sudah ada surga dan neraka. Ini poin pertama. Poin yang kedua yang terjadi dia bahwa surga dan neraka itu adalah abadi. Kenapa disampaikan? Karena ada kelompok sesat yang mengatakan nanti surga pun akan selesai. Enggak, surga neraka itu akan abadi selamanya beserta dengan penghuni-penghuninya. Jadi surga neraka sudah ada dan keduanya akan abadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah oke? Lagi. Saya kira untuk pembahasan al-iman bil yaumil akhir sudah selesai kita bahas secara global ya. Ini kalau Bapak ingin lebih dalam lagi, boleh nanti bisa beli buku-buku tentang peristiwa perang mahsyar misalnya. Dia bisa dibaca lebih dalam lagi, bisa direnungkan beli biar semakin menambah kuat semangat kita untuk memperbanyak amal soleh. Karena memang imannya kita pada hari akhirat itu beserta apa yang terjadi di sana itu akan memberikan pengaruh pada iman. Ya, semakin kita lalai akan itu, semakin kita mudah lalai dari ketaatan dan gampang dalam kemaksiatan. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke rukun yang terakhir, yaitu al-iman bil qadari, bil qada'i wa qadar, ya, beriman pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barangkali sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Nah, disampaikan bahwa catatannya ada yang
kalau kita ada janji juga dari bahwa kita sesuatu apakah itu juga hapus? Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, diskusi, ya ibn Adam, law balagha dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani, law balagha dhunubuka anana as-sama'i thumma laqitani lam tuhbi syai'an la ataituka bi maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau datang menghadap membuat dosa setinggi langit, sebanyak itu luar biasa banyak, kemudian engkau datang menghadapku tanpa berbuat syirik kepadamu, maka aku akan ampuni dosa semua itu. Akan diambil semua dosa. Ini kata ulama di antara keutamaan tauhid. Tauhid yang murni itu, yang tidak tercampur oleh kesyirikan, dia akan menjadi sebab pengampunan terhadap dosa-dosa lainnya. Nah, hadis ini memberitakan bahwa itu akan diampuni. Artinya ketika diampuni, semua itu tidak lagi berlaku di akhirat, tidak lagi masuk dalam catatan dan timbangan. Mungkin nanti semua yang diampuni nanti sudah selesai semuanya. Dia nggak akan dilihat lagi pada hari kiamat. Maka ini pun kita sekarang itu, kalau kita punya banyak dosa di dunia, segera bertobat agar apa? Untuk menghapus semua itu, ya, agar kita di akhirat tidak melihat lagi, kan ngeri juga, ya, walaupun dosanya itu sedikit, tapi namanya kita dibongkar oleh Allah ini dosa, walaupun mungkin akhirnya diampuni, memalukan kan? Jangan Allah yang ungkap dosa-dosa kita. Mungkin seorang manusia di perusahaannya dipanggil oleh bosnya, diungkit semua, kita nggak enaknya, malu sama bos juga. Bagaimana sang pencipta yang sebenarnya kita dapat rezeki dari Allah, kita berbuat dosa dan kita melupakannya. Nanti pada hari kiamat Allah ungkap semua itu. Allah buka file-file kita semua. Walaupun pada akhirnya kita ampuni, tapi tetap aja kita begitu malu sekali ketika Allah ungkap semua dosa kita. Makanya dosa kita banyak dilakukan, maka banyak pula taubat. Ya, Allah katakan di surah Al-Mujadilah, apa namanya itu, yang bermakna bahwa Allah akan hadirkan semua dosa itu yang mereka sudah lupakan. Mungkin dosa yang dia bertaubat, dia sudah lupa sejak dia balik sampai dia mati. Banyak dosa dia kerjakan, mungkin dia tidak bertaubat. Dia bertaubat, tapi dia bertaubat semua dimunculkan kembali. Ya, luar biasa, apa namanya, hisab yang dilakukan. Jadi orang-orang yang memiliki dosa yang banyak, kemudian dia bertaubat, maka atau karena dia mungkin ada amal soleh yang dahsyat atau tauhid, itu bisa menghapus semua amal itu, dan nanti di akhir itu tidak lagi termasuk dari yang ditimbang, karena itu sudah menjadi sudah tidak terhitung sebagai dosa. Allah a'lam. Nah, lagi yang lain? Itu gimana sih kriterianya? Apakah kita lapaskan dosa, kita ampun, namun misalnya kita nggak mengeluarkan air mata, hati juga nggak takut, itu apakah sah ini? Bisa? Kata para ulama bahwa istighfar dan taubat itu dua hal yang berbeda. Istighfar artinya dia berdoa kepada Allah agar diampuni dosanya. Astagfirullah, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Yang mana doa itu apa? Permintaan itu apakah bisa dikabulkan, bisa? Tidak. Makanya kata ulama, kalau hanya istighfar tidak disertai dengan taubat, maka ini bisa jadi manfaat, bisa enggak. Ada doa sifatnya, ya, walaupun itu faedahnya berpahala, tapi apakah itu menjamin dia terampuni dosanya? Belum tentu. Nah, itu sebenarnya doa, ya. Tapi kalau istighfar disertai dengan taubat, dan taubat itu ada syaratnya.
Saiful itu 3 atau 4 jika berkaitan dengan orang. 1, dia pertama an-nadam. Nadam itu menyesali. Menyesal, dia merasa menyesal atas perbuatan dosa itu. Walaupun mungkin dia tidak dengan air matanya, tapi dia ada penyesalan di hatinya. Dia menyesal atas maksiat dia kerjakan. Yang kedua, dia meninggalkan maksiat itu. Meninggalkan, dan dia bertobat dari dosa riba misalnya. Dia menyesal, sekarang saya makan riba dan saya bertobat tinggalkan riba itu. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Tekadnya tidak mengulangi dosa itu. Ingat bahasa Al-Quran itu al-azm, tekad kuat, bukan tidak mengulangi. Bedakan ya, tidak mengulangi lagi, bertekad tidak mengulangi. Beda nggak dua kata ini? Syarat taubat itu tekadnya dia tidak mengulangi lagi. Kalau nanti dia jatuh lagi, berarti taubat lagi. Kalau pertama tak sah. Makanya pertama nadam, acar berbunuh, kemudian al-azm ada al-audah, berazam itu tidak kembali. Yang keempat, jika ini berkaitan dengan hak manusia, mengembalikan hak-hak mereka. Orang pernah mencuri misalnya, dia ingin bertobat, kumat taubatnya, sudah saya menyesal, saya tidak ulangi lagi itu misalnya. Tapi ini masih ada hak manusia, harus dikembalikan. Tapi seorangnya sudah nggak ada, dan ahli warisnya, ahlinya nggak ada. Ya gimana lagi itu? Ada yang mengatakan silakan infakkan harta itu, niatkan untuk dia. Semoga nanti di hari kiamat mereka orang yang bersyukur ridho dengan apa yang kita lakukan. Kalau nggak ridho, saya nggak mau kok infakkan sama saya. Dia akan minta hasan, tapi kebaikan pahala dunia itu akan didapat oleh orang yang berikan infak itu atas nama orang yang bersebelumnya, karena dia nggak terima itu, dia ingin kebaikan yang lainnya, selesai dia. Tapi intinya kalau ini harus melakukan itu. Makanya kesempatan taubat dirinya itu harus memiliki 3 syarat itu. Maka ketika seorang itu bertaubat memenuhi 3 syarat ini atau 4 syarat ini, maka Allah terima taubatnya. Tapi kalau hanya sebatas istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah, tapi apa namanya, dosa jalan terus, ya sebenarnya mengatakan tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena itu tidak ditobat. Makanya orang bertakwa itu, Allah Subhanahu wa taala itu, mereka itu istighfar dan taubat digabungkan. Itu baru bermanfaat. Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang-orang yang telah menzalimi diri mereka, bahkan melakukan fahisyah, kemungkaran besar, zakarullah fastaghfaru lidunubihim. Mereka ingat Allah, langsung mereka istighfar kepada atas dosa mereka, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulangi lagi atas dosa. Ini gabungan antara istighfar dan taubat. Maka baru ada balasannya ulaika, mereka akan mendapatkan kenikmatan dan seterusnya. Tapi jika hanya sebagai istighfar bisa. Bahkan ada orang istighfar itu jadi istighfaruka yahtaju istighfar. Istighfar itu butuh beristighfar lagi. Kenapa? Istighfar yang hanya di sini aja. Hatinya enggak pernah merasa ini tidak ada faedahnya, ya, walaupun tetap kita semoga dengan kita istighfar banyak itu ada manfaatnya. Sebutkan dalam hadis bahwa sungguh beruntung orang yang nanti mendapatkan di catatan amal itu istighfar yang banyak. Ya, istighfar itu secara umum bermanfaat, tapi apakah itu menjamin terampuni dosa? Belum tentu. Tapi untuk taubat maka iya. Jadi saya ulangi, untuk taubat itu ada 2 dosa, ya, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar itu harus bertaubat. Secara spesifiknya apa dosa besar? Dia harus bertobat tersebut, ya. Adapun dosa-dosa kecil yang mungkin hampir setiap hari kita lakukan itu walaupun tanpa kita sadari, maka itu bisa terampuni dengan amal-amal soleh.
sholat 5 waktu terjaga itu bisa menjadi sebab penghapus dosa kecil. Misalnya puasa Arafah, puasa hari Asyura, puasa sunnah yang lainnya, atau infak sedekah, itu amal soleh yang dapat menggugurkan dosa, menghapus dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Ada dosa besar, maka itu membutuhkan taubat secara khusus. Jadi kesimpulannya bahwa istighfar yang bermanfaat itulah istighfar yang dilakukan disertai dengan taubat, itu yang manfaatnya sangat dahsyat. Adapun tanpa diri taubat, maka itu ada khilaf ulama mengatakan, ada yang mengatakan itu bermanfaat, ada yang mengatakan tidak. Maka kita berusaha untuk istighfar yang berkualitas. Istighfar itu menghadirkan bahwa kita itu menyesal atas perbuatan itu dan sehingga kita terampuni dari semua. Amin. Demikian barangkali yang kebaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.